Itu adalah pertanyaan-pertanyaan pikiran. Semua itu yang bertanya pikiran. Itu the way the questions asked is Hmm. the pikiran. Eh, kita bisa mengenalnya, ini cara aku ya, tapi setiap orang boleh melatihnya sendiri untuk mendengarkan. Tubuh itu ketika kita tidak suka sesuatu. Oke, teman-teman, thank you so much sudah hadir hari ini. Halo Maida, halo teman-teman semua. Dan aku mau welcome semuanya untuk kita hari ini sudah bergabung di acara webinar kita di Ngobrol-Ngobrol Deep Talk kita yang judulnya adalah Embracing Life Through Illness. Nah, selain daripada itu, kenapa kita hari ini memilih topik ini? Karena eh, di tahun lalu ya, Mai. Maida juga baru aja ngelaluin sebuah proses yang sangat-sangat satu sisi sangat rumit, sangat sulit, sangat uh, bittersweet mungkin boleh dibilang. Sweetnya baru kerasa kemudian, tapi dan hari ini dengan sangat rendah hati kita mau ngobrol-ngobrol mengenai topik illness, death, dan juga bagaimana sih kita living life berhadapan dengan rasa rasa sakit maupun juga kematian. Ini bisa jadi kita sendiri yang mengalami, teman-teman di sini. Mungkin ada yang sendiri-sendiri mengalami. Jadi mungkin ada di antara kita yang memang, iya nih aku juga kena sakit ini atau mungkin pernah mengalami musibah A dan B dan C gitu ya, atau mungkin anggota keluarga kita, atau mungkin sahabat kita, atau mungkin juga kita baru saja mengalami kedukaan. Jadi anyone I guess bisa juga relate sama apa yang sedang kita share ini. Dan untuk kenyamanan, mungkin kita akan dengar banyak Maida sharing ya. Dan anytime kalau teman-teman, kapanpun teman-teman mau berkomentar, bisa komentar di chat. Nanti kalau memang kita ada bagian untuk tanya jawabnya atau pas lagi nanti Maida ajak untuk ngobrol, feel free untuk bisa jump in gitu. Jadi kita mau dengar Maida cerita dulu. Oke, kan seperti itu. Oke, jadi Mai, thank you banget Hmm, udah bersedia diajak sharing dengan topik ini, embracing life through illness. Em, Mungkin langsung aja ya, kayak pengen tahu, mungkin mungkin teman-teman juga penasaran kan, kayak emang apa sih yang terjadi gitu. Kalau di hmm, flyernya kan udah tertulis sebenarnya ya ada cancer dan cancer itu mungkin boleh dibilang salah satu disease yang banyak orang mengalami sebenarnya. Tapi walaupun banyak yang ngalamin kan nggak bikin takut ya. Bener gak hmm. sih? Dan mungkin teman-teman kalau ada yang relate juga bisa tulis di kolom komentar, feel free. Um, Boleh mungkin cerita riwayatnya waktu itu tuh apa yang terjadi sih emang sakit dari lama terus udah gitu apakah baru eh, seperti apa gejalanya and then kayak gimana gitu waktu itu. Oke. Hai teman-teman semua. Em, untuk yang eh, teman lama dan teman baru. Salam kenal, nama saya Maida Tifaltia. Saya seorang life coach dan ibu rumah tangga yang paling penting. Em, Tahun lalu di bulan Maret awal, saya itu diketemukan tidak sadarkan diri di dalam rumah, yang kebetulan lagi sendirian juga. Suami saya yang nemuin, saya sebetulnya habis ngikut kelas online juga waktu itu. Em, di, ini belum tahu apa-apa nih, jadi emang sebetulnya udah agak lemah. Tapi di malam itu memang saya udah nggak sanggup, kayak ini kenapa sih gitu, kok kayaknya lemes banget, makin lemes banget, makin lemes banget. Dan em, ketika dibawa ke rumah sakit, AB-nya ternyata 7 kalau nggak salah. Tapi dicari permasalahannya di mana, ya inflamasi gitu-gitu nggak ada. Jadi akhirnya berpondoklah di rumah sakit selama seminggu karena dokter observasi ada apa. Di perut dicari, internis bilang nggak ada,
maka diusulkanlah ke rahim untuk urusan oksigen. Nah, jadi dokter itu bilang, oh ya udah kita ini aja, kuret aja 5 menit, 15 menit paling sudah selesai gitu. Ketika dijadwalkan kuret dan saat dilakukan kuret ternyata saya koma. Hmm. Ada pendarahan yang berlebihan yang dokter juga kaget dan suami saya mungkin di sini ada kalau lihat Justinus Wiwin. Suami saya dia dipanggil ke dalam ruangan operasi dan dibilang kondisinya eh, tidaklah baik gitu. Dan dari situ yang harusnya cuma 15 menit jadi 4 jam kalau nggak salah. Karena perlu balikin dulu darahnya juga banyak keluar, udah ditambahin darah pun masih nggak banyak nambahnya gitu. Lalu eh, akhirnya dicari dari hasilnya ternyata ini udah positif karsinoma, which is Hmm. cancer. Oke, dan akhirnya dirujuklah ke dokter onkologi. Kan lu nggak ngerti itu apa tuh onkologi. Ternyata onkologi itu khusus untuk yang cancer-cancer gini. eh, Biasanya ke onkologi pasti. Dan ketika di dokter onkologi disuruhlah MRI. Pas di MRI disebutkan masuknya ke 3C4B. Lalu eh, wajib untuk segera melakukan operasi kan. Dan ya disitulah dimulai sebetulnya sih sebelum-sebelumnya tidak tidak merasa bahwa badan mulai agak kurang oke, kayak agak lemas, sering sakit kepala. Tapi mungkin yang salah satu yang paling tidak disadari adalah bagaimana menstruasi kita itu yang banyak dan dikit itu yang kita bilang biasa, kita perlu cek. Saya nggak pernah ngecek. Jadi kan kita bilang, ya kan biasalah perempuan, kadang dikit, kadang banyak gitu. Ternyata bentuk menstruasinya seperti apa juga mempengaruhi. Kalau kita udah mulai berjeli-jeli gitu, yang keluarnya itu kayak bongkahan itu kita perlu cek gitu. Itu kan nggak ngerti. Hmm. Pemahamannya waktu itu tidak paham lah gitu. Ternyata itu juga yang memang akhirnya darahnya keluar. Dan ketika mau dioperasi, kami tanya ke dokternya, dok, baiknya operasi kapan? Gitu. Dan kebetulan waktu itu udah masuk bulan puasa dan sudah mau dibilang lebih sebelum Lebaran terus sudah Lebaran. Dokternya bilang, "Em, ya terserah deh, soalnya saya ini udah terlambat juga gitu." Ketika dokter itu bilang, ya saya mau ngomong apa kan gitu, dokter yang ngomong ya gitu. Tapi deep down inside ada di dalam diri sendiri itu bilang, eh, masa gue nyerah sampai sini rasanya gitu. Nah itu yang ketika disiapkan itu saya lebih mikirin, "Wah, aku mesti nyiapin mati nih." Hmm. Lebih pentingnya itu kalau menurutku ya gitu. Ya. Menurut saya yang paling penting itu menyiapkan mati. Ketika menyiapkan mati, karena kenapa? Karena ketika aku mati tidak bisa menyiapkan yang hidup, yang ketika hidup. Tapi kalau misalnya kita hidup ya kita akan menyiapkan kembali kan bisa. Walaupun mulai dari nol pun gitu bahasanya. Itu yang Hmm. dulu berbeda sekali. Dulu takut memulai dari nol gitu. Kita masih hidup bagus mulai dari nol. Daripada mati nggak bisa ngapa-ngapain di dalam hidup Oke. Ah, gitu. um, by the way, ini sambil cerita tuh ya kayak jadi agak sedikit flashback ya. Jadi Yes. agak-agak Karena you agak-agak were ini sedikit, there. agak-agak gimana sedikit by the way, karena jadi agak flashback. Kayak somehow jadi muncul apa ya, kayak mungkin image-image tertentu, Hmm, em, sama emosi tertentu. Jadi agak-agak gimana ya rasanya gitu sekarang. hmm, Tapi cuma tadi bagus banget sih Maya. Maksudnya emang di sini kan yang campur sih ya, ada cewek ada cowok di sini. Tapi benar banget sih kayak omongan mengenai menstruasi itu tuh sesuatu yang kita sering celutukan kan, kayak celutukan gitu. Oh iya nih bulan ini nggak dapet gitu, ya kan? Kayak hmm, kadang-kadang suka suka telat atau gimana lah gitu. Kadang-kadang tuh kan ada hal kayak gitu. Tapi emang kita
nggak pernah pay attention. Jadi mungkin aku pengen highlight itu sedikit bahwa emang kita tuh mungkin sebenarnya ada sinyal dari tubuh ya, cuman kita abaikan gitu. Dan itu Mm-mm. em, selain abaikan mungkin kita kayak anggapnya ah gitu, cuma gitu doang gitu kan, cuman segitu doang, nggak berat gitu. Ya enggak sih kayak sering Mm-mm. kayak gitu. Iya. Not just kayak kayak diri sendiri juga sih sama sih gitu kan. Mm. Dan Dan saya sangat mm, percaya bahwa penyakit yang fisik muncul itu adalah sebetulnya pengabaian kita terhadap emosi kita sendiri. mm, Ada emosi kita, ada trauma kita yang kita nggak mau hadepin. mm, Mungkin lebih aman ketika tidak menghadapi kan biasanya gitu. Oh ya, enggak, kadang-kadang harus positif positif. Tapi yang akhirnya tubuhnya yang merekam, dan mm, semakin kita tolak dan semakin kita tolak perasaan itu dia ngerogot. Nah itu juga mhm, trauma-trauma yang muncul karena menarik sih Mel. Ketika dalam proses baru tahu itu terus tiba-tiba kayak a glimpse of pictures gitu ataupun kejadian-kejadian traumatik itu muncul. muncul gitu, Oh dan ya, itu kayak datang. beneran langsung muncul gitu. Kayak Iya, jadi secara visual. dalam Iya ya. kadang-kadang mimpi dia datang gitu Oh kan. ya, ya 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 kan benar-benar. gitu, atau misalnya ketika kesakitan banget gitu perutnya kan, memang suka sakit gitu kan, suka Mm-mm, sakit perutnya kalau lagi mens. Tapi kan mm-mm. again kita perempuan, perut sakit mens biasalah gitu Iya kan, iya iya. gitu. Padahal udah lemes banget nih gitu kan, tapi masih pengabaian diri juga gitu Hmm, kan. Dan akhirnya kan kadang kalau kalau misalnya udah pada saat kita pasrah, itu kadang suka muncul tuh gambar-gambar yang hmm, nggak di kita kira kenapa kok em, kejadian itu yang muncul ya, apa yang harus aku hadapin sih gitu, apa yang perlu aku lihat ya gitu. Dan suka suka gitu, dan itu sampai detik terakhir sebelum operasi pun, sampai sesudah operasi pun masih keluar. Dan itu, nah, bagi bagi aku ini kesempatan buat aku hadepin. iya. Iya, Mm-mm. ya. By the way, itu kan sebenarnya hal yang penting banget ya yang tadi lo barusan ngomong ya mengenai Mm-mm. ada um, pengetahuan gitu mengenai tubuh gitu kan. Kayak ketika dapat, oh kamu apa tadi dokter bilang gini-gini, cancer lah intinya. Terus ada muncul macam-macam. Mhm. Just wondering sih sebenarnya teman-teman di sini ada nggak ya yang pernah punya pengalaman mirip mungkin. Kalau ada mungkin bisa share di komen juga supaya ini tetap interaktif gitu dan mungkin kita akan tetap bisa baca gitu kan nanti let's let's apa coba lihat lah gitu. Soalnya sih harapannya sebenarnya apa yang kita share di sini dengan apa ya em, dengan mengalirnya mungkin dengan harapan juga jadi kita bisa refleksi gitu kan ke diri kita masing-masing. Mm-mm. Em, Mai, ini petunjuk aja ya buat teman-teman di sini yang denger ini dan mungkin ada yang berasa juga, tapi mungkin ada yang gila itu tuh maksudnya gimana ya, cara cari taunya gimana gitu. Mungkin ada yang bertanya atau mungkin ada nanti akan nonton ini di rekaman terus akan bertanya, emang cara cari taunya gimana? Emang bisa muncul sendiri ya? Kalau nggak muncul terus gimana? Hmm, hmm. Ya memang kita nggak tahu apa yang bakal muncul. Again itu kan di Mm-mm, subconscious ya, mm-mm, gitu kan. Dan em, tubuh kita itu punya memorinya sendiri yang kadang, ya aku mm, cukup bersyukur bahwa itu keluar. Dan ada juga yang nggak keluar. I think ya masih ada gitu. Cuma ya, one ya. by one. Nggak, kadang kayak gini kita pengennya cepat nyembuhin kan gitu. Oke, dapat nih harus cepat nyembuhin. Everything has its times gitu. Jadi aku ngerasa Mm, kayak semua ada waktunya. Ketika aku memaksakan diri semua pengen tak beresin gitu, ya, malah makin ya, nggak I baik see. adanya buat kita. Lalu Oke. maksa menurut aku ya. Jadi mungkin mungkin ya kalau misalnya orang bertanya why this happen dan sebagainya, kalau memang ada perasaan yang muncul atau something uh, intuisi yang muncul, kita kita coba perhatikan gitu, gitu kali ya maksudnya ya. Yang menarik itu kadang kita tuh sering bertanya ketika ada sesuatu yang buruk datang ke kita, yang kita Mm-mm. bertanya why me. Mm. um, to be honest itu nggak ada dalam pikiran aku kalau waktu Mm. itu, karena
aku tahu jawabannya akan muncul dengan suara yang cukup kencang. Why not? Gitu. Jadi akhirnya cukup tahu diri gitu kan, tidak menanyakan why me gitu. Cuma memang pertanyaannya adalah, oke, apa yang perlu aku bereskan dalam diriku? Mhm, Aku milih mhm, gitu. mhm, mhm, Gitu. Pertama sudut pandang terhadap kansernya dulu sih Mel. mhm. Dan aku tuh dikasih tahu adanya, kamu bawa sial ya di dalam perutmu gitu. Seolah-olah cancer Sorry, ada yang bilang gitu maksudnya atau? ada. Bilang Oh, cancer itu adalah oke, sesuatu yang sial gitu. oke. Dan aku nggak setuju sama itu gitu. Mhm, Kenapa kenapa cancer itu harus dibikin jadi sial? Dia kan mhm, sebelumnya juga adalah bagian dari tubuhku kan bahasanya gitu. mhm, mhm, Nah, she is part of me gitu. Jadi aku lebih baik daripada aku melawan dan aku bilang itu sial, aku lebih baik no. Ini aku berdamai dengan ini. Dia sebetulnya aku menganggap sebagai seorang sahabat yang ngomel gitu loh Kak. Aku tuh berulang-ulang kali mhm, dasar tambeng lu gitu bahasanya. mhm, Nah, sekarang akhirnya gue udah berteriak nih bahasanya gitu. Karena lu nggak mau denger bahasanya gitu. mhm. Hmm. Itu tuh kayak naturally terjadi kayak gitu atau ada prosesnya, Mai? Untuk lu sampai bisa, ya ini cancer, my friend yang mau kasih pesan gitu. Hmm, kelihatannya sih prosesnya waktu pertama. Oke, jadi aku perlu cerita dulu ketika suamiku itu ditelepon oleh dokter Hmm, em, dan diberitahu bahwa istrinya kena cancer, jangan kasih tahu nanti akan saya yang kasih tahu kata dokternya gitu by phone gitu. Em, Suamiku masuk kamar ngelihat aku di tempat tidur, em, udah dibilang nggak boleh kasih tahu, dia kasih tahu. Mungkin ngeliat muka aku pucet apa gitu nggak ngerti ya demikian, kamu kena cancer gitu. hmm, Em, Mungkin nanti boleh ditanya sama suamiku yang ada di sini yes, respon yes, aku yes. gimana, tapi memang Hmm, responku saat itu adalah gini, oh cancer ya, wah mau hmm, mati dong, oke siapin deh itu, ayo hmm, ada yang banyak yang perlu kita siapin aku bilang gitu. hmm. Itu sih respon aku Ya, ya, ya. gitu, dan itulah yang akhirnya aku punya 3 sahabat yang jadi support sistemku, which is Amelia Devina, Nora Bawazir, dan Vivi Wulandari yang memang waktu itu termasuk sama Ani Gunggoro juga. Dan 3 ini yang memang ada tugasnya masing-masing. Hmm, hmm, Karena hmm. ada satu bagian untuk mempertahankan aku hidup, which is Amel. Karena mencarikan dokter-dokter yang hebat untuk aku pergiin, karena aku juga udah mikirin gimana caranya aman untuk yang ditinggalkan hidup. Lalu ada Nora dan Vivi yang siap untuk backing Hmm, if anything happens, ya kan, dan menyiapkan juga Mas Win untuk jadi hmm. supportnya gitu. So so ya, I'm Aduh, lucky aduh. enough bahwa aku punya sahabat-sahabat ini. Yes, yes, thank you, thank you. Mai, itu nanti itu kayak bakal mau dibahas banget tuh kan, yang bagian itu. Karena it's another story ya, maksudnya mempersiapkan mati gitu kan. Ini udah ada yang di komen juga udah ada yang ngomong soal mati ini. Itu Mm, itu um, itu something yang gue pengen discuss juga. Cuman kayak balik lagi ke ini tuh kayak berarti sebenarnya waktu itu gue dibilang your mind atau your brain itu kayak boleh bilang jadi kayak agak you stop thinking, you start just being gitu ya. Kayak nggak sih kalau dari mm, mm, mm. ada rasa gitu nggak sih? Soalnya tuh kayak lu nggak bahkan nggak sempat berpikir apapun yang lain gitu kayak just jalanin gitu ya kayaknya seakan-akan ada kayak gitunya gitu dari Bagi aku yang paling respon-respon ya dari respon-respon yang kayak tadi respon oh ya ya, gitu kan maksudnya cara meresponnya itu gitu. karena Mel yang paling penting adalah Mm-mm. ketika menyiapkan yang kita tinggalkan. Sebetulnya itu. Hmm, Kalau hmm, bagi aku itu yang paling penting hmm. gitu. Karena aku nggak akan ada Interesting. di Hmm, sini gitu. Aku nggak akan ada di sini. Dan dunia punya hukumnya sendiri, ya hmm, kan. Dan aku punya will sendiri terhadap banyak hal.
Iya, iya, Itu termasuk bagaimana bagaimana aku pengen di eh, iya, apa namanya dimakamkan atau dikremasi, lalu bagaimana aku menyiapkan kita tuh buat kita yang bersyukurnya kita punya harta, kita punya tanggung jawab. iya. Kalau misalnya ketika kita nggak ada gitu, ini jadi berkah buat orang lain atau jadi keributan, itu kan juga PR Hmm, tersendiri. bener juga ya. Kayak seringkali bisa terjadi kayak gitu. Betul, dan itu Iya, adalah iya. tanggung jawab yang punya harta. Dan Mm-mm. ketika aku ditanggung jawabkan semua banyak atas suami memberikan nama di atas Hmm, namaku, ketika mm-mm. aku sakit ini, yang aku pikirkan adalah menyiapkan mati makanya. Mm-mm, Jadi aku mm-mm. tuh jujur nggak mikirin hidup, aku mikirin Em, mati, tapi bukan sesuatu yang buruk kalau aku rasa benar, ya. benar, benar, benar. Hmm. Tapi waktu itu emang jadinya boleh dibilang siap mati sebenarnya ya. Udah siap mati, ya kan? Loh ya Waktu iya, itu. karena kita nggak tahu, karena umur Iya. bukan urusan gue. Mm-mm. Umur kan urusan yang di atas yang cipta. Iya. Yes, Hmm. yes, yes. Karena kan Gue biasanya, masih, ini, hmm. sorry, biasanya orang kan kayak akan nggak mau mati gitu kan. Biasanya kan Mm-mm. gitu ya. Eh, Bukan biasanya sih, kayak mungkin yang kita lihat di TV atau yang kita suka dengar adalah, oh, saya bisa kalahkan, misalnya orang suka bilang, saya bisa Hmm. kalahkan penyakitnya, atau saya mau fight, karena orang suka memakai kata-kata itu. Tapi kalau Hmm. dari ceritanya Maida kan kayak emang, uh, iya udah kayak siap, siap untuk matinya, siap. Yang mau dilakukan adalah mempersiapkan orang-orang yang masih hidup supaya matinya ini nggak nyusahin gitu kan. Yes, Boleh dibilang kayak jadi kayak gitu yes, sebenarnya. yes. Memang Um, lebih ke situ sih. Dan yes. juga kan karena Mm-mm. em, penyakit penyakit ini tuh sebetulnya buatku ya. Mm-mm. eh, aku bersyukur karena aku masih dikasih waktu untuk mempersiapkan. Iya, Banyak ya. kan yang ketika mati mendadak dan Nggak ada segala rupa sama hal sekali, gitu yes. kan. Dan itu lebih horor menurut aku ya. Buat yang ditinggalkan dan itu aku belajar. Hmm. Ini tuh dengan proses ini tuh aku masih dikasih kesempatan untuk em, memberikan momen yang baik buat suamiku tercinta, buat Mm-mm. sahabat-sahabatku, itu aku tuh ke dan orang tuaku gitu kan. Itu aja tuh bagi aku wah bersyukur banget dan mempersiapkan semua gitu. Kan Hmm. kurang baik apa coba pencipta kita gitu. Hmm. Itu sih yang aku lihat waktu itu ya. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Oke, jadi emang, um, ya I guess itu bukan sesuatu yang apa sih ya, bukan sesuatu yang banyak orang bisa lakukan ya, Mai. Kalau menurut gue ya, kayak emang, Hmm. um, ada ada keberanian, ada kepasrahan, ada keimanan juga nggak sih, kayak all the at the same time Hmm. gitu. Hmm. Makanya jadi inspiring gitu kan. Apa ya, kayak apa yang dilakukan Maeda, apa yang lo lakukan itu tuh kayak bukan cuma bisa dilakukan waktu itu, tapi bisa kita adopsi juga sebenarnya sih gitu kan, buat buat Hmm. gimana kita ngejalanin hidup kita sehari-hari gitu, dengan Ya. keberanian yang sama, dengan keyakinan yang sama, dengan kepasrahan yang sama. Karena kalau kita mungkin nggak berhadapan sama kematian itu, kita pikir kita bisa kontrol semuanya kan, Ya, itu salah satu yang ya menurut aku kan? blessing Mm-mm. ketika seumur hidupku aku biasa sendiri dalam arti Hmm, em, mandiri yang kadang-kadang ngeselin ya gitu kan buat ya. banyak laki-laki waktu saat ketemu suamiku juga sama gitu kan tapi di dalam ini aku diajarkan untuk pasrah bahwa semua ada jalannya gitu Hmm, mm, dan mm, mm, ketika dirimu lemah pasti ada yang kuat bahasanya gitu dan mm, itu yang mm. yang yang ku jalanin yang aku pikir aku nggak gampang percaya orang kali ini aku tidak punya pilihan yang lebih baik selain berpasrah dan ditolong orang. Yes, yes, yes. Kayak emang beneran udah gak ada pilihan lain, bener juga sih. Kayak, iya, iya, iya. Em, ini ada komentar, Hani bilang Ya, why not sama dengan acceptance, sama dengan brave act. amin. Laura terus bilang I think we yes, all have very that. brave. Iya, radical acceptance-nya ini sih yang kayak, yes, I'll just, ini kan kayak I'll just go through with it gitu. Iya, you saw me that time karena Mel. Iya, How I deal with things.
gimana ya, Mai? Sebenarnya tuh kalau misalnya tadi ada yang mau gue sebutin, tapi kayak udah kayak agak tiba-tiba lupa mau ngomong apa gitu. Tapi ya, kalau misalnya di reflect balik ke kejadian itu tuh emang berlangsungnya juga cepat ya sebenarnya ya. Kayak dan Cepet. oh ya cepat gitu. Dan sebenarnya tuh waktu itu tuh kenapa sebenarnya kenapa ini ya kalau gue inget-inget ya, kenapa kita punya pemikiran bakal bisa mati. Itu tuh karena memang kalau gue pribadi ya, gue nggak tahu Hmm, kalau dari sisi lo. Kalau gue pribadi hmm, tuh karena memang waktu lo uret itu perdarahan sangat banyak. hmm, Jadi gue bilang sama Mas wanti-wanti, Mas nanti kalau operasi, bilang kayak sebelum operasi harus sediain kantong darah gitu. Kayak udah kayak kantong darah itu harus disiapin karena hmm, kalau just in case apa namanya si operasinya berdarah-darah atau gimana, ada kantong darah gitu kan. hmm, 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 hmm. Ya itu sih. Jadi Iya. udah mikirnya, waduh ini kenapa jadi perdarahan gini ya? Jangan-jangan kalau operasi bisa apa? Jadi agak tegang nih ngomong. Jadi bisa perdarahan lagi apa gimana gitu kan? Karena Hmm, juga hmm, em, di bulan Desember tahun sebelumnya temanku kan ada yang juga perdarahan tuh, hmm, perdarahan. Perdarahan dan emang udah akhirnya gone gitu. Jadi emang ternyata tuh sepenting itu kan. Kalau sampai operasinya perdarahan terus nggak ada kantong darah, udah gitu. Jadi agak hmm, hmm, bahaya. Itu sih kalau dari gue ya yang kayak waktu itu tuh jadi bikin cemas gitu kan. Aduh ini wah hmm. gimana nih Karena gitu darahnya nggak operasinya. naik-naik ya, Mel. Hah? Iya, Apa? 6 kantong nggak naik-naik ya, Iya AB-nya. makanya, enam ya kan? kantong nggak Maksudnya naik, gimana naik tuh? dikit doang. Ya itu sih. Jadi maksudnya kalau nggak lucu, maksudnya kayak operasinya operasi itu sangat beresiko gitu jadinya. Hmm, Dan stadiumnya juga udah tinggi. Dan mungkin teman-teman juga baca kan hmm. di flyer tuh bahkan dokternya bilang sampai nyebar ya, Mai. Ya kan? Udah. Sampai nyebar Sebetulnya ke di MRI yang Mm-mm. di Jakarta itu Mm-mm. dia metastatis sudah ke tulang belakang dan Hmm. sudah perjalanan di mana sih di antara kayak lambung ke arah liver. Makanya Hmm. kenapa disebut 3C4B. Ya, Hmm. tapi itu again menurut aku juga mukjizat juga gitu. Tadi Yes, ada yang yes, nanya yes. Ya. apakah ada check up? Ada Oh ya, check ya, up. ya. Setahun yang Mm-mm. sebelumnya sebetulnya sudah check up. Yang diketahui HB-nya tidaklah parah banget, tapi emang ada sedikit di bawah. Jadi dokter Mm-mm. nggak terlalu masalahin. Ketika Mm-mm. di perut diinin katanya kayak ada bengkak dikit di sebelah kanan, mungkin Ya, ini ya. apa nih kata dibilang gitu. Oh iya, oke, ya udah aku mau ngecek niatnya. Biasalah dibiarkan sibuk ya kan, kelalaian diri sendiri, melalaikan diri. Ya gitulah, itu prosesnya. Kalau di keluarga, jujur sebetulnya di dalam 2 tahun, setahun sebelum aku divonis itu kakak sepupuku, dan itu yang pertama kali di keluargaku baik dari ibu dan bapak yang kena Hmm. cancer. Jadi sebetulnya kita tidak punya riwayat dari keluarga, nggak ada. Hmm. Dan sepupuku yang itu meninggal tahun ini, Hmm. gitu. Hmm. Dia dapat di 2022 payudara, sudah dioperasi, sudah kemo lengkap, dan akhirnya eh, sudah dikatakan bersih, em, tapi taunya ada muncul di otak. Wow, wah, ya, ya. Sulit Jadi ya aku otak juga, ya. iya, jadi Ya, bagi sulit. aku tuh sekarang ini sebetulnya there's no guarantee gitu Betul, bahasanya. betul. Iya, iya, kita punya pilihan untuk menikmati hidup juga kan, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. gitu. Kalau misalnya akhirnya dengan takut dengan kayak gitu-gitu, aduh kayaknya sayang banget ya, gitu. Sayang Hmm, banget hmm. hidup ya, gitu. Kayak udah ada waktu yang cuma udah tinggal pendek, tapi kita mau apa kita mau eh, selesaikan dengan cara gitu gitu ya, dengan cara penuh ketakutan. Hmm, Hmm. Oke, ini itu. kita mau jawab dulu pertanyaannya atau kita Mana terserah Mel. saya ikut sesi malam ini karena tertarik. Apa yang kita siapkan untuk mati kecil dan mati besar selain latihan Hmm. meditasi? Kita mati hanya sekali, hidup berkali-kali. Jadi penting menyiapkan kematian. Mungkin kita bisa masuk ke topik itu aja kali ya, yang memang Hmm, ya kan, yang memang boleh. Maida bilang.
nyiapin itu gitu. Karena Tapi waktu itu mungkin kan, sebelum masuk ke mati, yes, yes. Iya, sebelum maksudnya, masuk ke mati, kita perlu oh sorry. bahas bahwa yang aku perlu iniin adalah ketika Mm, penyakit itu datang, kita mm, punya dua pilihan. Berperang mm, dengan penyakit itu atau berdamai dengan penyakit itu. Itu. Dan mm, ketika ketika itu datang, maka pilihan aku nggak tahu di setiap badan orang, mm, tapi mm, di badanku mm, mm, berdamai itu lebih 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 terasa nyaman dan mungkin itu juga yang membantu aku untuk kembali sehat. Bukan berperang karena ketika aku bilang berperang, badanku menolak seperti mm, kenceng semua, seperti tidak mm. menerima karena at the end of the day yang diserangkan adalah organ tubuh. Iya, iya, iya. Dia adalah bagian dari aku dan aku tidak mau berperang dengan itu. Mm. Hmm. Mungkin jadinya boleh dibilang kalaupun kita berobat, bukan tujuannya untuk mengenyahkan atau ya kan, bukan tujuannya untuk mengusir atau mengenyahkan si penyakit itu. Ya, waktu Oke. itu sih memang yang Mm, aku ini kan adalah ketika sakitnya parah sekali di perut itu, mm, yang aku bilang, yes, aku dengar sekarang, aku bilang gitu. That's a Aku good bilang itu ya, example. aku dengar sekarang, gitu. Oke, sebentar lagi kamu keluar, sabar ya, Hmm, aku bilang gitu. hmm, Tahan sedikit ya, aku bilang gitu. hmm, Boleh reda sedikit nggak untuk aku? hmm, Gitu, nanti akan ada waktunya diambil, gitu. Tenang, hmm. tenang. Aku tuh kayak lagi ngelus-ngelus gitu. Aku mau Oke. ngelus-ngelus gitu. Iya, iya, Dan iya. itu mereda bener, Mel. Mereda, Mel. Wow. Tapi ya itu emang ini sih ya apa namanya eh em, I mean eh, ya I don't exactly know mungkin ya persisnya gimana tapi I've read it in books gitu kan maksudnya Hmm. bukan fisik ya physically ya physical pain gitu maksudnya. Jadi inget Mai mungkin sedikit cerita boleh ya Mai jadi ada Aduh. waktu itu gue pernah baca buku judulnya Jatuh Bebas. Jadi Hmm. yang nulis itu tuh ada dua orang, Ajan Bram sama Master Cochin gitu nama 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 masternya. Nah, Hmm. kalau nggak salah, bukan Ajan Bram apa siapa Ajan, lupa lah siapa lah ya jadinya. Tapi pernah gue tulis juga ini di sosial media kayaknya. Nah, jadi si si apa namanya si em, Ajan ini dia itu lagi kesakitan di rumah sakit terpencil di Thailand gitu kan, yang emang lagi sakit banget. Terus ketika gurunya datengin dia, gurunya tuh bukannya kayak supporting dia, tapi intinya tuh gurunya tuh mau ngasih tahu bahwa kamu tuh masih mau, kamu tuh masih apa ya bahasanya ya kemarin tuh ya, kamu tuh masih karena kamu masih punya keinginan gitu katanya. Intinya kayak kamu tuh masih punya keinginan untuk nggak mau dia gitu maksudnya. Nah, udah Hmm. gitu tiba-tiba pas guru ngomong gitu, dia tuh kayak mengalami instan gitu kan, instan apa sih pencerahan gitu. Saat itu dia baru menyadari bahwa iya, ternyata tuh saya mau get rid of this pain gitu. Dan setelah itu dia akhirnya benar-benar belajar untuk nggak ada yang nggak ada yang diinginkan, nggak ada yang diinginkan lagi gitu. Kayak oke, karena nggak ada yang diinginkan jadi acceptance kan, kayak oke, oke gitu, oke, oke. Terima. Heeh. Akhirnya beneran sakitnya hilang, cuy. Kayak bener-bener hilang sakitnya. Hmm. Jadi Hmm. tuh kayak menarik banget sih. Kalau kayak emotional pain, oke ya. Tapi physical pain itu bisa terjadi kan bener-bener the mind body connection and all the magic yang apapun yang orang bisa ngomong tuh it's real gitu. Yes. Itu tuh kayak keren banget sih, keren banget. Hmm. Hmm. Oke. Jadi Yang jadi tentang tunggu mati bentar. tadi ya. Iya, tapi ini aku mungkin mau ini dulu sedikit ada yang komentar nih, Mai. Keren banget Mbak Hmm. Maida, aku salut banget karena memang pada akhirnya kita harus menyiapkan untuk kita menuju kematian. Kebetulan saya juga mengidap penyakit kronis dan untuk bernama itu kadang hilang, kadang timbul. Jika kita Hmm. defense, yang keluar akhirnya badan kita menjadi tambah sakit. Cayo, Mbak. Jadi Hmm. Mbak Wiwi ini juga pernah pernah bikin pernah bikin YouTube bareng sama aku. Judulnya apa ya kemarin Mbak Wiwi? Aku aku mencintai diriku saat saat sehat dan sakit.
senang dan susah Hmm, gitu-gitu. Jadi Bau true, ini juga setuju. seru, keren banget. Jadi udah berapa belas tahun nggak tahu ya, autoimun dan juga udah bolak-balik stroke, bolak-balik lah gitu. Jadi pernah lumpuh juga, pernah suicidal attempts juga. Jadi Yes, same. jadi um, yes, thank you for being here, Mbak Wiwi. Thank you. Oke ya, Mai. Yes, Mai, lanjut, Mai. Iya, tadi yang mengenai Hmm, persiapkan mempersiapkan. mati. Mm-mm. Karena memang eh, menurut menurut aku kita mempersiapkan mati bukan kita matinya sebetulnya. Kan Mm, karena kita akan pergi, tapi sebetulnya bagaimana mm, yang kita tinggalkan. Kayak kita mau pergi dari rumah kita siapkan rumah kita rapi mm, gitu. Dan ketika aku sih nggak muluk-muluk sih waktu itu. Aku cuma minta Tuhan, aku ingin mati tanpa menyusahkan orang-orang yang aku sayang. mm, Izinkan bukakan jalannya. Dan ya Amel, Nora, Vivi, Hani juga salah satunya juga ikut menyaksikan bahwa banyak proses pintu yang dibukakan yang tidak disangka-sangka yang selama ini mungkin susah banget dan mungkin orang lain susah juga untuk dapetin itu tapi banyak sekali buka buka dibukakan pintu kebaikan dari orang-orang banyak lah kalau mm. aku sih ngeliatnya gitu dari tangan-tangan yang tidak dikenal juga Betul, tidak betul. harus serta-merta tentang duit bukan tentang uangnya tapi bagaimana dia datang dengan memberikan ketenangan buat aku itu itu lebih besar gitu karena aku lega banget em, ketika aku boleh dikremasi aja tuh aku udah seneng banget Tuhan gue boleh dikremasi gitu ya udah aku tenang. Yes, jadi pemirsa, jadi nota apa PS gitu ya. eh, Maida memang salah satu yang pengen banget dilakukan ya Mai, waktu itu ya. Jadi sebelum Maida berangkat operasi waktu itu harus ke KL. em, yang kita persiapkan tuh ada beberapa kan. Jadi salah satunya adalah Ya kremasi itu. Dan kita udah sempat betul survei rumah duka, ke rumah duka itu survei Amel rumah duka. ikut menemani kita sampai beberapa tempat ya Iya. kan karena biar semuanya beres jadi ketika Aduh. ternyata aku memang dipanggil di ruang operasi ataupun itu semua udah beres ya Mel jadi udah tinggal klik jalan semuanya maunya aku Mm-mm. gitu I don't know if I'm a control freak or not tapi bagi aku lebih lebih melihatnya adalah em, aku nggak kebayang ketika aku pergi dan melihat suamiku gitu terutama gitu pasti he doesn't know what to do pasti hancur-hancuran kan gitu sebetulnya yang paling tersiksa itu bukan kita yang pergi bukan kita yang Bener mati sih. tapi yang ditinggalkan Itu bener banget sih. gitu Iya. jadi gimana kita mengurangi beban mereka juga yang ditinggalkan kita mati tenang gitu kan. Aku percayanya gitulah ya gitu aku percayanya gitu tapi kayak yang suami yang ditinggalkan orang-orang yang kita sayang ya mereka kan bawa beban emosinya sendiri beban traumanya sendiri dan kalau kita bisa ngurangin itu aja that will be nice that's how I see it gitu. Hmm. Hmm. Em, eh, ya lucu kan, maksudnya kalau sekarang sih bisa ketawa ya. Cuma waktu itu kan kalau pikir-pikir ada gitu orang yang misalnya karena dia mau udah persiapan meninggal, dia survei dulu rumah dukanya. Yang mana ya nanti ya tempat gua, ya kan? Iya, Bisa nggak ya nanti keluarga gua ke tempat kayak gini? Ya waktu itu kita sampai mikirin gitu kan. Kira-kira keluarga gua bisa mm, nggak nih ya ke daerah sini, daerah Jakarta Utara gitu. iya. Jakarta Utara. Yang satu di pusat tapi udah nggak bisa gitu kan. Akhirnya Iya, Jakarta Utara gitu. Terus ya kremasi pula gitu kan. Eh, mm-mm. ya menarik Tidak sih. umum lah untuk buat Ya tidak. keluargaku kalau itu. Mm-mm. Mai, ini boleh cerita nggak sih? Ini kan Begitu. something yang cukup private ya. Tapi boleh cerita nggak sih eh, kenapa waktu itu mau dikremasi? Maksudnya mungkin kan kita paham karena I know the story gitu. Cuma mungkin
kenapa mesti dipersiapin itu semua sih gitu. Kenapa mesti dipersiapin itu? Kenapa perlu kremasi dan what does it take pada akhirnya gitu untuk akhirnya tuh bisa bisa tenang gitu. Karena memang benar banget sih teman-teman. Ini penting ya, penting kenapa? Karena emang aku lihat banget Maeda itu setelah semuanya diberesin, persiapannya diberesin, habis itu dia tenang dan somehow ketika dia udah tenang itu kayak somehow everything change gitu. Everything itu apa ya? Bukan everything change dalam arti kayak tiba-tiba langsung miracle. Ya bisa jadi miracle juga sih ya. Cuman somehow aku ngerasa Maedanya sendiri kayak udah jejak Itu banget, miracle. kayak ya kan, kayak udah lebih jejak, kayak udah gimana ya, Mai? Kayak kayak somehow tuh kayak kayak habis hujan, kan udah habis selesai hujan. Tanah tuh udah basah, udah selesai hujannya gitu. Kayak ada rasa kayak gitu gitu. Udah selesai hujan. Mhm. Jadi kayak ada rasa kayak gitu. Boleh cerita, Mhm. Mai, kalau boleh? Iya, boleh, boleh. Oh, Em, Jujur kalau ditanya kenapa aku mau dikremasi seperti itu sudah lama. hmm, Cuman hmm, eh, ya, kok nyebutnya all of you lebih tepatnya. Alias orang-orang yang dekat sama gue menganggap I'm just kidding gitu. Dan ketika itu terjadi suamiku kaget. Ah, maunya dikremasi. Hah? Gitu. Gimana ini ceritanya gitu. Dan reasonnya memang panggilan hati di saat itu. Dan pikiran sesimpel sesimpel ini Mel. hmm, Kalau sekarang tanah aja udah berdempet-dempet, hmm, tumpuk-tumpuk, pakai bayar lagi kan, hmm, ya kan, belum bertahun-tahunnya bayar lagi kan keluarga yang ditinggalkan. benar Kan benar kalau benar. dikremasi selesai, udah pada Ya, janjian, kita mau ke tempat rotenya Nora iya, untuk baru buang mau abu. bilang kita bahkan udah janjian tapi abunya mau taruh di mana? Aduh, Iya, ya Allah. itu sudah kita siapkan semua kan gitu. Itu sudah ready dan tidak perlu ada apa namanya tempat khusus ataupun akhirnya semua orang sibuk inian karena semuanya sudah disiapkan gitu. Hmm. Jadi aku menyiapkan untuk yang cari amannya sih gitu Hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Sesimpel itu Mel, jujurnya. Bahwa Hmm, sekarang baru aku paham hmm, bahwa hmm. ternyata api itu memurnikan. Iya, Itu iya. pikiranku baru nyampe, tapi badanku udah Hmm, sebelumnya tuh sudah paham gitu loh. hmm, 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 hmm. Permintaan tubuhku sendiri sih. Yes, yes. Jadi waktu itu memang cepat banget juga ya main prosesnya ya dari kita survei rumah duka, terus udah gitu juga akhirnya Maida bisa 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 lah gitu ya, eligible lah gitu ya Dapat untuk prosesnya, yes. untuk bisa kremasi, kemudian urusan administrasi semua juga digampangin gitu kan, Yes, termasuk satu hari beres semua. iya ingat banget tuh. Berikut juga, Itu 2-3 hari sebelum operasi. iya benar-benar berikut juga proses yang mengenai harta benda itu ya Hmm. Mai. Gimana semuanya tuh harta benda Yes, itu semua udah diurus, siapa apa semuanya sebelum pergi operasi. Dan setahu aku Maida bahkan sudah bikin surat dan juga video, ya kan? video, yes. Ya kan, just in case Yes, beneran lewat, nanti ini yes. ada Itu videonya sebagai usulan bukti. dari Nora dan Titi itu waktu itu. Mm-mm, mm-mm. Iya, jadi itu Yes. bener-bener siap banget Kalau sih, memang bener-bener. akhirnya ada huru hara pun, Iya, itu. Iya, yes, karena yes. aku melihat belajar dari gini, ketika ketika banyak ada saudara atau teman yang meninggal, lalu em, jasadnya eh, ya pasti kan keluarga yang akan mengatur Mm-mm, mm-mm. sedemikian rupa yang kadang sebetulnya mungkin willnya si yang meninggal udah bilang tapi nggak dikerjain gitu, Betul. hanya karena keputusan keluarga gitu. Betul sih bahasanya kamu harusnya nggak usah mikirin lagi, tapi bagi aku jasadku tanggung jawabku. Jadi aku perlu bertanggung jawab gitu. Jadi ketika sudah disiapkan dan aku dikasih kesempatan, Mm, lain soal kalau aku nggak dikasih mm. kesempatan. Kenapa kenapa nggak dipersiapkan gitu? At the end of the day kita bertanggung jawab atas hidup kita, jiwa dan raga. Iya. Yes, ya memang benar sih, nggak biasa ya. Nggak, it's not something yang orang biasa lakukan.
Tapi benar juga Hmm. bahwa ya karena kita melihat dari sisi-sisi yang lain ya, Mai. Maksudnya karena lo bisa melihat dari sisi yang lain, jadi kayak tadi Maida bilang, ya bagus kita masih bisa ada persiapan. Gak semua orang bisa bisa ada persiapan gitu. Jadi karena memang bisa dipersiapkan, kenapa kita nggak persiapkan? Meringankan semua orang yang akan ditinggalkan. Hmm. Em, em, abis ini mau nanya tentang Lagi ngelek ya. kehidupan. Nah, Hah? Lagi nge-lag dikit ya? Halo? Halo hmm, tes? dikit. Nah, sekarang udah oke. Oke. Abis ini mau nanya soal kehidupan sesudah Oke. sesudah kematian. Tapi Iya. tapi mau baca di komentar dulu nih, Mbak Maida. Ini dari Hana ya. Thank you. Mhm. Mbak Maida, aku jadi ingat tahun lalu aku didiagnosa epilepsi kan. Pas mau scan saraf otak itu, ada bapak-bapak lagi ngobrol sama ibu-ibu duduk di belakang aku. Si bapak ini juga kena kanker dan beliau bilang ke si ibu, saya nggak bilang ke siapa-siapa, saya menerima ini. Seketika pas aku lagi khawatir-khawatirnya, jadi kayak enlight ya. Oh ya, tenang aja, coba terima dulu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah progresku setahun ini, kata dokter bagus. Ternyata emang kuncinya di acceptance ya. Yes. Yes. You get it. You get it. Good job. Yes. Kuncinya di acceptance. Hmm, Yang ku pelajari juga itu. Hmm. oke, thank you banget sharingnya ini. Thank you. Thank you banget. Terus udah gitu ini ada komentar lagi dari Pres, setuju sekali, is a blessing dapat waktu untuk persiapan. Relate banget. Ya, Hmm. Mai, Hmm. em, ngelewatin proses hampir mati, terus akhirnya hidup lagi kan? Hmm. Kayak hidup lagi gitu, hidup, Hmm. akhirnya Hmm. hidup lagi. Em, Pasti berjuang dari awal lagi, Hmm. berjalan, makan, minum, naik turun Hmm. tangga, berkomunikasi sama orang-orang, Hmm. keluarga gitu, banyak gitu, ada hal-hal lainnya gitu kan, hal-hal Hmm. Hmm. lain-lain gitu. Em, Apa sih, Mai, hidup sesudah hampir nyaris mati tuh rasanya kayak gimana? Ada bedanya nggak sih sama hidup sebelumnya? Rasanya gue tidak sewise. Iya, rasanya gue tidak sewise sebelum gue operasi. Lebih sableng berarti. Gayanya ini kan, gayanya kan mempersiapkan mati kan gitu. Mm-mm. Pas balik lagi hidup, krik 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 gitu. Hmm, Ya kita perlu apa namanya perlu akui gitu ya. bahwasanya eh ya nggak semuanya lovey-dovey butterfly blebe-blebe gitu bahasanya. Pas ketika Hmm, kembali banyak sekali yap, aku kehilangan organ tubuh, hormonku berantakan yap. karena ovarisku juga diambil, otot pelvikku kena, yang pipis pup itu menjadi sesuatu yang PR banget Hmm, gitu kan, dan sakitnya setengah mati. Itu ya sesuatu yang perlu di dijalanin gitu, dan sampai sekarang pun aku masih punya keterbatasan which is naik turun tangga walaupun sudah lebih baik hmm, gitu. Dengan yoga sangat kebantu banget gitu itu. Tapi kan eh, ketika ketika pas baru itu eh ketika pas baru itu ya day by day, day by day. Dan aku tuh kadang suka suka memang lebih baik tidak memberitahukan orang. Kenapa? Karena eh, biar aku bisa berproses dengan diriku sendiri. Bukannya tidak mau kasih tahu orang. Ini sebetulnya adalah nasihat dari sahabatku Nora. Ketika aku udah sangat lemah sekali, aku bilang aku nggak sanggup ngasih siapa-siapa. Dan waktu pas saat sakit pun juga memang puji Tuhannya kita ada di Kuala Lumpur gitu. Jadi hmm, tidak mudah hmm, terjamahkan gitu. Yang tidak dipikirkan adalah orang yang lagi dalam proses itu hmm, tidak sanggup ngadepin orang lain. Dan orang yang datang kan bawa energinya.
Kita nggak tahu dia lagi sedih, dia lagi marah, atau dia lagi tersiksa atau apapun. Orang yang lemah lebih gampang menyerap, dan rasa-rasa seperti rasa bersalahnya orang yang datang. Aku ada Hmm. sahabat yang memang taunya setelah operasi, dan sebelum treatment-treatment itu, dan dia menangis sedemikian rupa, minta video call, nelpon kayak orang gila. Em, Bagi aku itu mengganggu proses Hmm. proses ketenangan untuk sembuh gitu kan. Dan itu nggak difikirkan gitu, nggak difikirkan bahwa kita kita yang sakit ini kita perlu waktu buat diri kita, kita perlu waktu buat nyembuhin. Waduh, gimana, kenapa lo nggak ngasih tahu gue? Kata dia bilang gitu. Terus aku bilang karena gue sakit dan gue perlu sembuh. Gue cuma bilang gitu aja. Doakan aja ya, semoga gue bisa lebih sehat itu, Hmm. dan pokoknya gue bisa menjalani hidup gue yang terbaik yang gue bisa dengan apapun Hmm. yang Tuhan kasih saat ini. Aku bilang gitu. Hmm. Aku akan menghubungi kamu kalau aku sudah siap. Aku bilang gitu. Iya. Udah, habis itu dia nggak ganggu sampai memang ketika aku sudah membaik, I'm ready, aku telepon. Gitu. Memang kenapa Hmm. akhirnya banyak banyak orang lebih baik tidak bicara ketika mereka sakit, bukan apa-apa. Kadang-kadang simpati dari orang lain, terus inginnya bantu, tapi buat si orangnya belum tentu orang itu butuh. Kadang-kadang cuma didoain dari jauh aja itu sudah cukup, itu udah support terbaik. Kecuali dia Hmm. datang ke dirimu gitu, bahasa karena sakit, orang yang sakit datang, Mel Mel tolong Mel, kayak dirimu Ya. gitu kan. Kan dirimu waktu itu insist, Mai, kamu nggak mau cari em, apa namanya pilihan yang lain, karena dokter kedua pun mengatakan dia akan melakukan sedemikian rupa sampai siapin stent buat liver dan kidney, lalu dia akan buka lebar, dan waktu itu Hmm. chaos lah gitu kan, Hmm. dokter rumah Hmm. sakit kedua pun juga chaos gitu di Jakarta ini gitu. Dan akhirnya Amel yang eh, coba ya, kamu berangkat ya, Mai. Gua cariin Mai dokternya, gitu kan. Itu dirimu yang insist, wajib pergi. Dan aku bilang, aku tidak pernah pergi ke rumah sakit di luar negeri. Aku nggak paham. Aku bilang, aku sudah tidak punya tenaga lagi, Mel. Aku bilang gitu. Sudahlah, aku pasrah ikut aja apa yang di sini. Kami bilang, coba dulu, coba dulu. Pokoknya berangkat. Jadi deh kami akhirnya berangkat setelah sedemikian rupa. Dan ternyata memilih jalan di sana itu karena dokternya bukan canggih-canggih banget. Mungkin dokter Indonesia sebetulnya bagus juga, tapi ketika kami datang itu dia bertanya semua hal yang tepat, dan aku merasa aku didengarkan gitu. Gara-gara hal yang sedikit itu tidak jadi penting operasinya seperti apa gitu. Bahasanya ketika aku mati aku bersama dokter yang kupercaya. Karena waktu pertama kali sama dokter yang pertama, dokter onkologi, itu Hmm. ada politik-politik nggak jelas di rumah sakit, Hmm. yang aku minta dokter yang menyelamatkan aku waktu kuret itu ikut membantu, Iya, tapi dokter iya, onkologinya tidak mau. You betul. remember that? Iya, iya. Gitu. Dan sampai jadi bahan pembahasan dok suster-suster di klinik itu, karena Hmm. dikiranya aku itu ada Apa gitu kedekatan ya, spesial benar-benar. gitu Kenapa kan, harus dan dokter itu yang dipakai gitu kan? exactly gitu loh. Hmm. Sesimpel padahal sebetulnya karena I trust him Mm-mm. itu. Kadang-kadang sesimpel itu gitu. Jadi bahasanya yang aku bilang, eh, kalaupun mati aku bersama orang yang aku percaya. Iya. Tapi dokter itu juga bilang, dokterku yang nyelamatin aku itu, dia bilang nanti nggak bagus di operasinya ketika energinya sudah tidak selaras. Dia yang Hmm. ngomong, oke Iya. kalau gitu saya pindah dari rumah sakit ini. Langsung itu kan Iya. yang kita lakukan. Iya, iya, iya. Hmm. Iya, iya. Ya, I guess itu benar-benar apa ya, Maya, kayak memang ada timingnya, ada jodohnya, ada ini semua sih. Yes, Karena yes. memang pas itu ya mau kemana lagi gitu ya, kayak udah ya kan, lu juga di Jakarta udah beberapa tempat gitu. Ya, Mm-mm. saya kan kayak for Mm-mm. you the most important tuh klik gitu ya, ada rasa rasa sama dokternya gitu, bener Yeah. sih. Jadi kalau misalnya balik ke pertanyaan tadi, before and after, em, ada nggak tahu ya, karena em, apakah jadi penasaran aja sih, Mai, apakah jadi misalnya lebih merasa bebas satu sisi ya, maksudnya terlepas dari Mm. pergumulan after operasi
berhadapan sama orang, secara fisik juga terbatas. Apakah Hmm. apakah fisiknya terbatas tapi jiwanya lebih bebas misalnya gitu? Atau gimana gitu? Em, yang pasti lebih menghargai momen, Hmm, lebih menghargai apa yang dijalankan gitu. Dan banyak sekali message-message yang aku dapatkan setelah dari itu. Pertama, hmm, mungkin dulunya aku sangat sombong ketika dengan embel-embel life coach itu gitu kan gitu. Sekarang itu kita kembalikan esensinya life coach apa gitu. Kita kan mengurai kekusutan orang kan bahasa kekhususan hidup orang hmm, gitu. Gitu. Maka esensinya itu yang aku pegang dulu. Kalau dulu egonya dulu rasanya gitu. hmm, Jadi ketika sekarang itu kebermanfaatan itu lebih penting daripada eh, title bagi aku itu lihatnya Mel. hmm, Yang paling dalam sih itu ya. Dan aku banyak belajar dan aku seperti diketemukan banyak orang-orang yang selaras sama aku hmm, dan orang-orang yang punya jiwa yang sama, eh, hmm. pengembara jiwa bahasanya gitu. Gitu. Nah, itu aku semakin dalam tuh menjalani melihat diri, mengenal diri dan semakin clear gitu loh. Eh, Apa sih yang mau aku mau dalam hidup Yes, gitu. yes. Dan sebetulnya semua ini sudah diatur, kita ini free will itu makin jelas. Sebetulnya tak ada. Aku makin melihat pikiran bilang mengatakan there's a free will, lo punya keputusan. Kagak, kayak gitu juga Hmm, gitu. hmm, 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 Bahwa hmm, hmm. keputusan yang kita ambil sekarang ini itu sudah precondition anyway. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi Sudah ada keterbatasan juga dari pilihan yang ada gitu kan. exactly. Dan ketika kita Mm-mm. mau bersabar, tidak serta-merta, biasanya aku biasa mengambil keputusan cepat. Iya, Kali ini aku memberikan jeda. Itu itu yang berbeda dari yang sebelum. Cuma memang ada PR tertentu ketika mengambil misalnya dokter bilang harus kemo, hmm, mm-mm, harus mm-mm, kemo gitu. Dan di 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 Malaysia itu dokter bilang nanti kalau kamu kemo di sini kelamaan, capek gini-gini. Lebih baik di Jakarta, lebih murah ini dan kamu bisa di rumahmu gitu. Tapi another conflicting ketika mm, membawa surat dari dokter Malaysia dan maksudnya mm-mm, adalah memberikan treatment seminimal mungkin tapi cukup efektif. Di sini enggak, maunya full throttle dengan kemo sekenceng-kencengnya gitu. Dan aku nggak mau gitu. mhm, Dan mhm, tubuhku aku tanya, kamu kuat nggak? Aku tanya sama tubuhku ya. Tubuhku bilang nggak kuat, nggak akan mm. sanggup Iya, iya. gitu. Akhirnya mencari solusi lain gitu. Aku sering banyak komunikasi sama diri sih, komunikasi sama Mm, tubuh. Mengerti juga bu maunya apa dan mhm, mengenalnya nggak sehari dua hari. mhm, Kadang jawaban yang aku dapetin bisa sebulan, bisa 2 minggu gitu. Dan aku nggak mm, tahu kapan jawaban itu keluar, tapi aku bertanya. At least aku bertanya. mm. Hmm. Yes, yes. Um, jadi boleh dibilang sebenarnya setelah melewati proses um, nyaris mati gitu ya dan kemudian hidup lagi, um, salah satu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa um, sangat sangat present dengan apa yang kita punya sekarang atau di mana kita sekarang, ya Mm-mm. kan? And then belajar untuk bisa apa ya, Maya? Kayaknya kalau dari pengamatan gue juga jadinya you live the authentic yang tadi dibilang authentic path itu tuh beneran dijalankan. Jadinya Mm-mm. kayak semakin dijalankan gitu. Entah itu dari Iya. komunikasi sama tubuh kah, dari gimana misalnya lu say no sama orang atau sama hal tertentu kah, atau say yes Mm-mm. kah gitu kan. Mm-mm. Kayak jadi semakin, apa ya, jadi semakin otentik sih benar gitu. Jadi semakin you Iya. gitu. Jadi semakin Iya. jadi diri sendiri apa adanya. Iya. Walaupun Itu mungkin tidak tidak sesuai yang
Ya. Aku nggak bisa ngikutin Mm-mm. pakem Mm-mm. em, kolektif, Mhm. Mel. Mm-mm. Karena aku yang bertanggung jawab pada hidupku. Jadi ketika kita melihat, oh iya, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harus ini, gitu Mm-mm. kan? Dan kalau kita ini oke nggak di kita gitu, Iya, iya. That's very gitu. important sih sebenarnya. Jadi kita Hmm. nggak abandon diri kita kan. Karena Mm-mm. dengan kita say yes padahal kita sebenarnya say no, kita abandoning diri kita. Tanpa kita Yes, sadari kita sudah nggak fair sama diri kita sendiri. Kita yes, bilangnya kita mau fair sama orang, tapi kita nggak fair sama diri kita sendiri jadinya. yes. Padahal Aku belajar say yes ke ya diri kan. sendiri dan no ke Ya. orang. Ya, Mm-mm. Yeah. Yes, we live, we meant to disappoint people pada akhirnya kan. Pasti akan ada aja hmm, orang yang akan get disappointed. pasti. Tapi kan selalu Yes, juga ada yang sama kita, yang selaras betul, sama kita. Cuma kita betul. nggak appreciate yang sama sama kita, tapi Hmm, yang kita mm-mm, lihat kenapa kok gue beda sama yang lain. hmm, hmm. Hmm. Yeah, sometimes that happens. Ini Yep, banyak komentar-komentar, Mike. Aku baca dulu karena mari. banyak yang ini nih, ya banyak Lo yang bacain aja, lo komentar. bacain aja. Gue agak-agak gaptek nih kayak gini-gini. Sip, sip. Ini ada Tras yang bilang setuju perjalanan pribadi kita perlu energi untuk diri kita sendiri dan fokus. Saya juga menghindari ketemu orang-orang. Energi dokter dan pasien selaras is true sehingga ada trust. Tuh. Thank you Tras sharingnya. Ini juga Tras juga been through that lah ya sebenarnya ya. Thank you banget sharingnya. Mbak Wiwi bilang, Mbak, aku jadi berani mau menghadapi operasi bulan depan. Karena dari kemarin aku masih maju mundur karena ini akan di backup ICU dengan riwayat penyakit aku. Mbak Hmm. Maida menginspirasi aku dan jadi mengubah mindset aku. Kayaknya ini memang pas banget momennya untuk tetap maju dan jadi tahu apa saja yang mau aku kerjakan. Aku sangat Amin. terinspirasi sama Mbak Maida. Pengen ngobrol langsung. Maaf ya, panjang banget komennya karena aku happy. Nggak apa-apa. Kelihatannya hidup untuk itu kok. Untuk untuk at least bisa menguraikan benang kusut buat teman-teman yang juga jalanin. Hmm. Ini Nora bilang itu yang masih jadi PR untukku. How do I ask my body? How do I listen to my body? Am I doing it correctly now? How do I know I am asking and listening correctly? Iya, gue Dijawab nggak? garuk deh nih. Dijawab gak nih? Dijawab gak? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan pikiran. Semua itu yang bertanya pikiran. Itu the way the questions asked is Hmm. the pikiran. Eh, kita bisa mengenalnya, ini cara aku ya, tapi setiap orang boleh melatihnya sendiri untuk mendengarkan. Tubuh itu ketika kita tidak suka sesuatu, itu menegang. Hmm. Dan ada yang kaku-kaku. Atau bisa jadi eh, ketika kita tidak mau menghadapi pun, kita seperti kayak entah tangan kita ceklok lah, apalah, apalah, apapun itu everything is a sign. Gitu. Cuma kita belum paham apa. Makanya kita Hmm. perlu bertanya, ya kan? Ketika ada jawaban, biasanya jawaban dari tubuh itu menenangkan Hmm. karena dia seperti eh, apa merenggang gitu ya, gitu Kayak at seperti ease gitu ya. Kayak lega. yes Kayak orang gitu, exhale. betul kayak orang Excel, hah, gitu. Tapi kalau dia nggak cocok gitu kan, dia nggak cocok, dia rasa tegang semua, bisa sakit Hmm. badan kita gitu, bisa sakit semua badan kita gitu. Hmm. Dan semakin kita tolak apapun itu yang muncul di kinian sebetulnya bisa kita tanya dan kita perlu ngelus seperti kita ngelus anak kecil kali ya gitu kan. Bener deh asli karena tubuh kita juga perlu didengarkan gitu. Yep. Yes, 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 yes. Hmm, gitu. Um, oke, thank you banget, thank you banget. Ini Thank ada you. Bintang Maharani sharing. Singkatnya, alam pernah membuat saya henti nafas. Kirain disuruh pulang beneran. Ternyata disuruh melepaskan segala kepentingan dunia lalu balik lagi. Setelah itu banyak keinginan yang hilang. Hidup ini ternyata hanyalah sebuah cerita yang akan terus diceritakan. Dalam nih. Enjoy Wow. life. Ya. Hidup ini ternyata hanyalah sebuah cerita yang akan terus diceritakan. Hmm, Um, yes.
Agree? Ci Suryana juga relate banget. Aku tahu Ci Suryana juga been through that. Yes, relate. Saya juga banyak bertanya sama tubuh, dengerin tubuh, dan bener banget tubuh tegang dan sakit kalau nggak cocok. Mm-mm, Yes. mm-mm. That's how I Um, also experience. Yes, dan ini ada Paulus, penderitaan sebenarnya adalah menolak yang tidak kita suka. Mari nikmati perjalanan keajaiban yang sudah diselenggarakan. Bersamanya kita pasti akan lewati semuanya. Sehingga kita tahu dan menceritakan pada dunia bahwa akulah Tuhan dan Allahmu. Mm, Thank you so much. thank Um, you. yes, yes. Mai, ini mau nanya, um, abis ini mau ada beberapa teman yang udah mau nanya sepertinya, tapi gue pengen Mm-mm, bisa denger juga kali ya, mungkin dari teman-teman, entah dari Mas Win juga atau mungkin dari uh, salah satu atau mungkin beberapa di antara teman-teman dekatnya Maida juga. Mungkin aku mau nanya Mas Win dulu kalau memang oke. Em, Tadi kan Maida ngomong ya bahwa eh, akunya sih udah ready gitu. Akunya justru mau mempersiapkan orang yang ditinggalkan, ya kan? Dan tadi Maida juga bilang sebenarnya yang menderita tuh orang yang susah tuh orang yang ditinggalkan karena kita udah tenang gitu. Tapi pas ngomong gitu dipikir-pikir benar juga sih ya. Karena kan abis tuh yang di sininya yang masih nangis, yang masih harus nangis nangis dan nangis sampai berapa lama entah berapa lama gitu kan dia akan terus berduka dan berduka. Uh, jadi jadi seorang Maida ya mungkin boleh bilang orang terdekatnya saat ya orang terdekatnya adalah suami juga ya Mai. Jadi mm. pengen tahu Mas Win bagaimana sih prosesnya waktu itu. Uh, apakah gimana ya rasanya ya waktu itu ya kayak nyaris kehilangan orang yang disayang. How do you deal with it gitu? Dan gimana tetap harus kuat tapi juga sebenarnya mungkin kita juga nggak kuat-kuat banget kali waktu itu ya. Boleh cerita nggak Masin mana nih Masinnya? Aku mau Ada, monggo dengerin silakan dari on-kan sendiri mic-nya. mana nih ya? Aku mau dipinin. Datul Justinus Winarto, udah Heeh. denger beneran apa enggak? Aku udah aksu unmute. Dengar gak Masin? Kalau boleh open cam juga kalau boleh. Nah, Jangan-jangan lagi. Udah. Hai Mas Win. Halo, Amel. Hai. Hai semua, selamat malam semuanya. Malam Mas. Amel, Thank you. Mm-mm. ah, Amel, itu nggak open Mm-mm. cam ya. Pasti di posisi yang tidak memungkinkan untuk open cam. Oh, tidak mungkin open cam. Baik, gak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Lagi belum mandi soalnya. ih, Ya tetap ganteng kali Mas. Suh, mandi juga. Alhamdulillah. Oke, menjawab pertanyaan yang Mm-mm. tadi ya. Hmm, ya agak bingung juga memang saat itu ya. Seperti saat Mas Win. Mas Win ya, dengar aku kah? Mas Win ini kan banyak yang penasaran nih sama ceritanya Mas Win. Cuma memang hmm, sepertinya suaranya itu agak kepotong-potong karena ada background noise kayaknya. Apakah oh, memungkinkan untuk apa ya yang lebih apakah ada suara tambahan di sana mungkin dikecilkan dulu atau menyepi dikit kalau memungkinkan. Kalau enggak, katanya ditodong nanti Jakarta face to face. oh, ya udah sebentar aja Pak. Kita nyepi sebentar deh. Oke, coba ya. Soalnya ini pada Iya. penasaran, cuma memang lumayan kerja keras untuk mendengar. Mungkin Maida tadi sempat dengar ada ya beberapa yang bisa diinin dulu kali Mai. bisa. Coba di relay, Ya, relay dulu. yes. Ya, Tadi tuh dari Mas Win tadi bilang, Mas Win kan orang awam, nggak Mm-mm. paham. Di sekeliling kita tuh nggak ada yang punya cancer. Tahu-tahu cancer itu semakin dekat dan malah sangat dekat. Dia nggak paham cara menjalaninya itu ada membentuk traumanya tersendiri. Dan di saat kalau itu memang dia lupa, lupa rasa, sampai Hmm, lupa merasakan apapun gitu bahasanya.
saking dia saking saking dia nggak nggak bisa ngerasain ya, lupa rasa lah ya. Setelahnya, setelah mulai membaik, akunya barulah keluar trauma-traumanya, yang dia bisa Hmm, tiba-tiba tremor atau nangis. Itu masukin, ternyata caretaker kita itu membawa bebannya iya, sendiri loh. yes, Dan itu yang yes, kita kadang-kadang take it for granted. Luar biasa banget caretaker, untuk yang kita yang sakit ini, mereka tuh benar-benar sampai lupa rasa. yes, yes. Oh, Hmm. ini bahasa ini ya, bahasa ikatan batin ya kayaknya ya. Walaupun kita semua nggak dengar, Maida dengar. Jadi Ada tadi poin-poin tadi. ya, apa udah di briefing apa gimana ya? Apa memang ikatan batin ini jadi bisa ada? Enggak, tadi tuh aku deket ada poin-poin yang aku pikir aku inget dia ngomong. Karena dia ada Oke. masanya ketika ada satu, jadi dia menyadarinya malah ketika sedang diem, nanti boleh Masin jawab ya. Mm-mm. Terus tiba-tiba ada putaran lagu yang nggak sengaja keputar. Lagu itu Hmm. mirip sekali dengan apa yang kita jalanin, dan itu dia baru ngerasain, dan di situ yang baru dia Hmm. hadapin rasa yang Yes, muncul yes, yang selama ini dia yes. lupakan. Apalagi sosok seorang suami ya, cowok suami itu kan kayak mau nggak mau mungkin ya Mas ya, mesti mesti tough, mesti kuat, masih bisa melindungi gitu. Tapi actually you feel that fear, that pain too kan. Ya, Mm-mm. benar sih. Tadi yang disampaikan Maida itu. Jadi, eh, waktu prosesnya itu memang, apa ya, technically kelihatannya aku pernah bilang bahwa, eh, kalau ini saya, eh, mekanisme bodiku saya, mekanisme emosi saya di depan Maida itu pada saat proses itu seperti bayangin kita ada equalizer untuk memainkan semua nada-nada musik kan gitu. Hmm. Misalnya untuk bass, treble atau apa itu kan kita naikin, kita sesuaikan itu kan. Nah, pada saat itu, eh, desibel semua nada-nada itu saya nolkan semua, Mel. Hmm. Saya nolkan semua. Jadi, eh, supaya rasa takut saya, rasa marah saya, rasa khawatir saya itu tidak tertangkap kan gitu. Ya. Nggak tertangkap sama Maida kan gitu. Dan dan selama proses itu ya di day-nya memang akhirnya seperti yang disampaikan tadi, kayak saya lupa rasa itu dan lebih memilih untuk, uh, always being present day to day before surgery ya. Jadi benar-benar benar-benar Hmm. Oh, oke Mas. Moment to moment, Mel. Yes, yes. Hmm. Em, jadi memang ya untuk ya, memang benar juga sih ya, karena kalau dalam keadaan genting kita nggak bisa terlalu banyak ya kan, kayak belum bisa gitu mungkin mencerna emosi-emosi kita juga, dan you just need to habisnya apa sekarang gimana, apalagi memang perlu jadi pilar juga kan untuk Maidanya sendiri juga. Thank you so much Mas, sudah Gitu. jadi contoh yang baik, sudah jadi that strong presence. Karena walaupun uh, mungkin yes ada yang mau tambahin Mas. ya, just Mm-mm. terima kasih banyak, terima kasih sekali buat ya, support semua lah, tim terdekat terutama dan tadi di acara ini juga. Thank you. Sayangku, terima kasih. Karena aku tahu it's not easy for him. Hmm, Um, and he still have it. Kadang ya, ketika dia recall, Mel, ya, recall kejadian itu, he cannot take it. So he's still yes. in the process.
So Yes, it's not just me yang berproses. I'm betul. lucky enough I have him as my husband yang benar-benar be there for me sampai resign untuk ngurusin aku. Hmm, mhm, Dengan mhm. pekerjaannya yang sudah belasan tahun, Betul, dia betul. tinggalkan untuk ngurusin aku. Iya. It's not an easy time for him, especially juga gitu. Dan ketika recall itu tugasku adalah menemani untuk dan Hmm, kasih tahu juga, sayang I'm here. mhm. Tuhan masih kasih aku hidup kembali ya Yang. Sekali ngasih tahu. Yes, yes. Hmm. Um, yes, proses memang benar ya, Mai. Proses dan um, it's good that you have each other untuk bisa sama-sama lewatin prosesnya itu. That makes it worthwhile. Yes, yes. Mhm, Bagian pencipta kita maha baik. mhm. Semuanya memang ada untuk purpose-nya sendiri. Betul, betul. Masalahnya tinggal That's kita true. paham atau enggak. Semua ada perannya ya. Semua ada Mm-mm. perannya masing-masing. Mm-mm. Thank you so much. Thank you so much, Mas Win, udah mau sharing. Sama, amin. Thank you. Maaf ya. Eh, Oke, oke. Em, dan mungkin juga ya di teman-teman di sini ada yang jadi Mas Winnya. Halo Tes. Oke. Mm. Ya kan, mungkin ada teman-teman sini yang jadi maswidnya dan bisa relate juga dari cerita tadi. Entah itu masih jadi caretaker atau mungkin ada yang sudah pernah melewati masa itu kemarin ini misalnya dan seterusnya. Yes, feel free juga kalau misalnya mau tulis di komentar. Nah teman-teman ini ada teman kita kalau nggak salah Yuli ya, yang Yuli ya, kayaknya yang mau nanya langsung ya. Silakan banget Yul, langsung ini aja, langsung uh, unmute unmute dan um, open cam kalau mau boleh. Halo, selamat malam. Malam. Eh, mohon maaf belum bisa open cam ya. Iya. Sebelumnya terima kasih buat Kakak Maida yang sudah sharing perjalanannya luar biasa keren dan tadi apa dengan perbincangan antara Kak Maida sama suaminya tuh kayak ngetin aku sama almarhum orang tuaku. Sama dulu waktu almarhum mama sakit itu Pak almarhum papa juga ninggalin pekerjaannya demi nemenin mamah gitu. Makanya ketika itu yang apa ya, yang bantu nafkahin tuh ya anaknya anak pertama aku yang pertama. Jadi kenapa aku ikut acara ini karena kebetulan aku ngerasa bahwa ini relate banget dan aku lagi ngerasain hal yang sama tentang duka sama tentang sakit. Sebelumnya eh, status aku tuh yatim piatu. Saat ini umurku 27 tahun. Aku ditinggalin sama orang tua itu tahun 2017. Jadi masih awal-awal kuliah. Dan itu waktunya sangat berdekatan, selisih 50 hari. Jadi mama dulu baru papa. Dan di momen itu memang kalau untuk masa berduka tuh panjang ya prosesnya. Tapi mungkin bukan di situ sih poinnya. Poinnya lebih ke tentang sakit. Jadi gini, almarhum mamah itu punya penyakit tumor otak. Almarhum papa itu punya penyakit di pendarahan di kepala. Nah, ternyata singkat cerita, tahun kemarin itu bulan Juli waktu pas aku masih kerja sebelum resign itu eh, sem- kepalanya sakit banget, pusing. Sampai akhirnya di CT scan diagnosanya meningitis, tapi dokter eh, kayak masih ragu, makanya di apa satunya CT scan kalau semua MRI ya, Ben? MRI. Yang semuanya dicek tubuh itu. Nah, MRI. itu ya ternyata ada epilepsi tentang otak juga kan. Tadi makanya aku sempat baca juga komen dari Kak Rihana kalau nggak salah ya
itu luar biasa banget sih dia bisa sampai di titik itu. Jujur aku ngerasa bahwa aku nih kayak belum di fase menerima. Kenapa? Karena aku berhenti obat hampir 4 bulan dan tuh tanpa nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada siapapun yang tahu. Jadi ya udah aku ini baru hari ini tuh aku kontrol lagi kan. Dan jujur semakin ke situ ada perasaan bersalah gitu loh. Kenapa? Karena ya ketika aku tanya dokter ini harus diminum Mbak, kayak gitu. Kalau enggak akan makin berparah gitu. Yang apa yang bikin aku nggak terima itu di saat kenapa ya sakit aku ini mirip-mirip kayak orang tua aku, khususnya mama aku gitu. Aku aku waktu itu waktu mereka masih hidup, aku lihat mamaku di CT scan. Ternyata aku yang ngerasain sendiri. Dan itu tanpa ada mereka gitu. Aku berjuang sendiri. Ada kakakku waktu itu. Terus juga eh, di momen itu juga sebenarnya aku sempat sakit juga. Tahun 2020 aku sempat kena TBC paru-paru. Alhamdulillah udah sembuh. 1,5 tahun. Dan jujur itu aku juga sempat berhenti minum obat. Tapi kun fayakunnya paru-paru aku bersih gitu. Karena aku udah berserah diri gitu kan. Bahkan bisa dibilang kenapa aku mau nggak minum obat karena aku merasa kayak aku udah capek. Waktu itu juga lagi nyusun skripsi. Terus ya di situ harusnya aku bisa lebih terima lagi sama keadaan ketika dikasih ujian, terus aku bisa terima. Tapi nggak tahu kenapa momen sekarang ini aku ngerasa aku kayak masih denial gitu, masih menyalahkan diri sendiri. Dan ini kalau boleh jujur, aku emang masih belum menerima seutuhnya gitu sama keadaan yang sekarang. Bahkan kata dokter, nanti harus di EEG lagi ya Mbak, 3 tahun idealnya. Ini pengobatan udah hampir 1,5 tahun. Ya, jadi apa ya? Aku ngerasa kayaknya lagi butuh support dan boleh juga kalau mau ngasih saran itu sih. Maaf Oke. kalau misal agak apa ya kalau ceritanya itu agak lompat-lompat karena memang eh lagi nggak stabil juga. Terima kasih. Thank you so much, Yulia, Halo, udah mau sharing. Thank you. thank you. Yulia ya? Oh ya, maaf tadi mau jawab pertanyaan Karihan. Kalau kejam itu aku bukan tipe kal yang kejang sampai berbusa atau kejang banget tuh enggak. Beda lah sama almarhumah aku. Tapi aku kejang itu tuh di momen tertentu aja. Palingan tuh sekarang tuh lebih ke apa ya? Tiba-tiba gemetaran aja gitu. Itu Mhm, sih. Sama kayak makin kesini kayak makin cemas entah mungkin karena ini berhubungan sama apa namanya otak atau gimana. Itu aja mhm. sih. Terima kasih. Thank you, Yulia. Hmm, wow, amazing story. Yulia, kalau aku boleh bertanya, kamu masih merindukan orang tuamu ada ya? Bang. Bahkan setiap malam itu tuh kayak ngerasa apa ya? Ini beneran nih gue sendiri gitu. Walaupun sini lagi Hmm, tinggal sama saudara ya untuk sementara waktu. Karena kan habis resign kan sambil cari kerja gitu. Terus iya. ya masih ada karena kenapa? Ada penyesalan yang dimana ketika mereka masih ada itu bahkan detik-detik mereka meninggal tuh aku belum sempat minta maaf. Itu sih yang aku sesali sampai Ah, sekarang. oke, oke, I get you. Mungkin buat bisa dicoba aja dulu ya. Sebetulnya ini perlu sesi yang proper, tapi boleh. Ini buat teman-teman semua yang lain bisa juga. Ketika merasakan seperti Yulia, masih merasa belum cukup kan sama orang tua, atau merasa ini, bisa seperti bayangkan orang tua kita di depan kita, dan akui semua rasamu. Bilang bahwa masih, aku sendirian, aku butuh kalian. Tapi aku sadar di hidup ini aku tidak ada lagi kalian. Itu dulu ini karena yang tadi kurasakan dari dirimu adalah saking sayang dan cintanya dirimu terhadap orang tuamu, kamu ambil penyakit mereka juga. Hah, Kita beneran?
kita cukup ini bukan sesuatu hal yang ini. Memang ini ada di family constellation. Kita itu anak-anak em, yang punya unconditional love terhadap orang tua. Yang apapun yang terjadi kita nggak pengen lihat orang tua kita sakit, nggak pengen lihat orang tua terluka. Yang kita ambil adalah biarkan aku yang merasakan. Walaupun orang tua kita udah nggak ada, tetap kita ambil. Maka ketika kamu sudah menerima semua rasa kangenmu, rasa sedihmu, rasa kecewamu ditinggal, ketika kamu siap, boleh kamu sampaikan bahwa kamu akan mencintai mereka dengan cara. Kamu akan mencintai mereka dengan sepenuh hati, dengan menjalani hidupmu dengan seutuhnya dirimu. Karena aku yakin banget, Yulia, orang tuamu nggak mau kamu ngerasain apa yang mereka rasain. Sangat yakin itu. Mungkin ketika sendiri boleh dihadirkan di depan dan kamu keluarkan semua unek-unekmu, rasamu yang mungkin selama ini tidak pernah dirimu ungkapkan, tapi tubuhmu menyimpan. Mungkin itu dulu. Nanti yang lainnya kalau memang ada sesinya, why not? Kalau enggak, semoga ini pun sudah mengangkat beban sedikit untuk Yulia. Eh, Oke, lanjut. thank you, Mai, thank you Yul yang sudah bertanya dan sharing. Oke, em, sebelum Sebelum pertanyaan berikutnya, ada si Surana bilang saya pernah di posisi Mas Win untuk almarhum Papa. Nggak gampang juga jadi Mas Win. Dan sekarang juga lagi berproses menerima sakit yang bergantian hadir. Saat ini lagi jalanin minum obat hormon setelah operasi tiroid dan dinyatakan kanker. Keren Mas, Mbak. Semangat untuk kita semua yang lagi berproses. Thank you so Amin. much. Thank you, thank you. Oke, ini Mbak Wiwi katanya mau nanya juga. Mungkin bisa singkat aja silakan, Mbak. eh aku mau tanya, jadi aku ini sekarang masih single, kemudian aku tadi mendengarkan Mas Win itu sebagai caretaker Mbak Maya gitu. Mm-mm. Selama ini eh, jadi apa singkatnya ibu aku juga menderita autoimun 28 tahun. Kemudian ibuku meninggal 2020. Itu memang grievingnya masih ada sampai sekarang. Mm-mm. Tapi aku juga merasakan baru sekarang itu tersadari setelah Mas Win tuh bilang memang dia harus meniadakan rasa-rasa yang ketika dia harus present buat Mbak Mai gitu. Dan itu juga terjadi sebenarnya di rumah aku gitu loh. Aku tinggal dengan adikku dan tadinya tuh aku rasanya bodoh amat gitu loh. Maksudnya yang penting gue gitu. Tapi setelah tadi aku dengar Mas Vin ngomong, itu aku akhirnya baru sadar ternyata adikku tuh juga dia mungkin menderita juga ya. Entah itu jadi keluarnya itu kadang nggak enak, kadang baik gitu kan. Jadi aku sekarang baru bisa memahami, oh ternyata sebagai caregiver untuk seseorang di rumah yang sakit itu memang tidak mudah. Apalagi untuk orang yang sakit kronis yang eh, sudah lama ya gitu. Jadi memang eh, kenapa tadi aku bilang pas banget momennya, eh, nggak tahu aku merasa aku harus berproses eh, menuju operasi aku itu. Jadi ketika ketemu ada orang yang misalnya aku suka
ngomel atau apa ngomong gak enak, aku minta maaf duluan sekarang. Jadi ya ya mungkin itu yang harus aku siapin ya, karena aku nggak tahu nanti kayak gimana. Jadi aku hanya mau say thank you banget. Ini memang membuka mata aku sekali gitu. Jadi kayaknya kunjungan ke psikiater aku bisa tunda dulu berapa berapa saat. Makasih banyak Mbak Mai, dan aku kayaknya kalau bisa bisa ketemu, aku pengen banget gitu. Terima Siap kasih. dengan senang hati kalau lagi di Jakarta. Nggak tahu nih di rumah di mana? Aku Jakarta. di Jakarta. Oh ya. Oh, Mbak Mai bukan ya? Hmm? Kebetulan kami mendapatkan anugerah setelah balik kita kita setahun di KL, dan ketika kembali suamiku bilang aku mau, karena sudah resign akhirnya kesampaian mimpinya untuk bisa road trip, dan kita dalam perjalanan road trip tiba-tiba dia ditawarin kerjaan di Jogja, dan jadilah kami ke Jogja. Oh iya Semuanya iya sudah diatur, iya iya. Nanti tapi masih ke Jakarta kok. ya sampai jumpa nanti ya Mbak. Siap, Mbak Wiwi, dijalani dulu Makasih. semuanya. Ya, Mbak Amel Hmm, makasih ya. Thank you so much Mbak Wiwi udah sharing. thank you. Oke, thank you. Ini ada Yulia tambahan lagi. Terima kasih Kak Maida untuk kata-kata penguatnya. Tadi langsung nangis waktu bilang unconditional love. Saking cinta dan sayangnya waktu sampai sakit ortu diambil buat kamu. Seketika baru sadar sekarang dengar kalimat ini. Ya, thank you so much ya, udah open your Thank heart you. and mau berbagi Hmm. sehingga bisa ada momen ini juga. Thank you. Hmm, hmm, hmm. Aku juga mau mention tadi ini pas aku lihat ada ternyata ada Maria ya di sini ya, Maria Feliciana. Aku sempat cerita sama Maida tadi Oh iya Kak, sebelum. halo. Mana nih? Ada orang. Ada Udah Kak, pulang ya, udah pulang, udah jam segini udah nih Kak, soalnya udah ya. join, iya. Oke, oke, mungkin boleh boleh aku mungkin oprol sedikit ya, and then mungkin Maria boleh boleh terusin juga karena ini juga kita merasa ini you're very very inspiring gitu karena masih muda juga dan kalau ternyata tuh sesi hari ini banyak teman-teman yang on the same path gitu ya kayak apa namanya ada rasa sakit gitu kemudian berproses dengan tubuhnya jadi Maria juga salah satunya aku ketemu waktu itu waktu ada acara bareng Mbak Wiwi sebenarnya. Dan waktu itu aku juga kenapa ya Maria kok tidak seperti yang apa tidak seperti eh, apa ya kita bilangnya ya nggak seperti persis apa konstruksi wajahnya agak beda gitu kan intinya. Dan aku bertanya dan kemudian Maria cerita gitu bahwa ternyata waktu itu beberapa tahun yang lalu ya 1,5 tahun lalu ya kalau nggak salah ya Maria. Eh, udah Dua 2 tahun, sekitar tahun dua ya, tahun, dua iya. tahun. Heeh, sempat sempat mengalami kecelakaan kereta teman-teman. Iya Kak, Dan itu betul. tuh sampai sampai patah-patah tangan juga ya kalau nggak salah ya kaki atau tangan. Dua-duanya Kak. Dua-duanya kan, iya kan. Iya, Terus juga sampai matanya juga kena, hidungnya juga kena, sampai sekarang pakai bola mata ini ya katanya kan apa bola mata apa bola mata istilahnya palsu Kak. bernama palsu, Protesa, heeh. iya, bola mata Iya palsu. dan hidungnya juga harus rekonstruksi gitu dan itu tuh benar-benar nggak gampang banget dan aku sangat-sangat terkesan waktu itu bagaimana kamu bisa just kayak beneran be yourself di situ gitu kan ketemu banyak orang dan pengen banget sih kalau boleh cerita sedikit gitu ya tentang bagaimana bisa berproses sampai menerima dirinya Yes, sakitnya tubuhnya apa adanya gitu. Iya Kak, awalnya sih nggak mudah ya, maksudnya dari awalnya sehat masih baru kerja gitu ya Kak, tahu-tahu dikasih kecelakaan. Terus kecelakaannya juga bukan kecelakaan yang maksudnya cepet ya Kak proses recovery-nya gitu. Waktu itu sempet nyesel juga sih Kak, kan aku kecelakaan karena awalnya niatnya dipanggil anak kecil ya. Terus mau nolongin gitu, kok malah aku jadi celaka gitu kan Kak. Jadinya awalnya Hmm. emang rasanya sih ada penyesalan juga kenapa ya aku nolongin gitu Kak atau aku samperin gitu. Terus aku jadi patah-patah segala macam gimana aku udah nggak bisa beraktivitas lagi kayak dulu gitulah Kak anggapannya. Bahkan kayak
untuk aktivitas apapun tuh aku dibantuin orang tua, dibantuin adekku, keluarga aku tuh jadi repot semua Kak. Jadi aku awalnya nganggap kok aku jadi beban banget gitu ya Kak gitu. Mhm. Sedangkan orang-orang di sekitar tuh ngerasa kayak, ah kamu aja hidup tuh bersyukur banget loh karena nggak ada yang kecelakaan kereta tuh masih hidup gitu Kak, masih badan itu masih utuh gitu. Di situ ya awalnya ya pasti kalau kita dibilang gitu nggak mungkin langsung nerima ya Kak, namanya juga ada major discomfort yang terjadi di tubuh gitu. Apa kok disuruh bersyukur gitu kan, orang gampang banget Kak nyuruhnya gitu. Sedangkan kan kita Betul. harus berproses. Cuman ya lama-lama sih aku ngerasa aku bisa berproses gitu karena orang-orang di sekitar situ sih Kak, kayak mereka nggak pernah nganggap aku kayak beban mereka. Justru mereka bilang kayak aku tuh hebat bisa bertahan sampai sejauh ini gitu. Maksudnya aku kan juga operasi tuh berkali-kali kan, nggak cuma sekali. Aku kayaknya udah operasi 10 kali lebih deh untuk ini semuanya, dari mulai pasang pen karena patah tulang, terus juga rekonstruksi hidung, terus mata juga gitu Kak. Gimana ya awalnya juga sedih juga sih Kak, kehilangan satu mata ya. Cuman di situ aku bersyukurnya aku masih bisa ngeliat sih Kak. Karena aku nggak ngebayangin kalau aku beneran buta total tuh gimana gitu. Bahkan aku kayak mikir awalnya dulu hidungku pesek ya Kak, kayak pengen mancung gitu. Cuman habis kecelakaan hidungnya hilang bolong gitu kan Kak, direkonstruksi dan balik lagi ke sekarang aja kayak udah bersyukur banget gitu dengan campur tangan dokter yang banyak nolong aku juga. Aku ngerasa pertolongan Tuhan tuh beneran ada dan ajaib deh Kak. Jadi aku merasa sih emang kita harus acceptance dulu sih Kak. Karena kalau nggak acceptance tuh ngejalanin untuk proses recovery-nya tuh menurut aku nggak mudah sih Kak. Aku harus terima dulu diriku sekarang. Dan aku merasa sih jangan kita ngerasa berbeda karena kita punya kekurangan ya Kak. Cuman kita harus embrace it itu sih Kak. Itu Hmm. sih dari aku. Karena percuma juga kita mau ngulang waktu nggak bisa, ngapain kita mesu-mesu ataupun kayak menyesali doang ya nggak bisa juga sih Kak. Yang penting aku sih sekarang mau pakai hidup aku untuk mungkin untuk berbagi ceritaku yang untuk menguatkan orang lain. Menurutku itu lebih jauh bermanfaat seperti yang kayak Kak Maida bilang kebermanfaatan ya Kak. Kayak gitu sih Bener Kak banget sharing ini aku. yang dibilang embracing life ini yang Maria ceritakan. Aku merinding Maria dengar ceritamu. Oh my goodness, you're so amazing. Karena pada akhirnya ketika kita masih dikasih hidup ya kan Maria, emang Iya bener betul Kak. banget tadi yang Maria bilang. Nggak bisa langsung bilang bersyukur kamu masih, aduh beneran deh. Iya Kak, beneran Kalau Kak itu. boleh, Emang lu nggak ngerasain kan gitu Kak, soalnya kayak iya, iya bukan masalahnya bersyukur Hmm. sama sakit dan sama kekurangan yang lain muncul karena kejadian itu, eh, dua hal yang berbeda gitu kan. Iya nggak sih ketika ketika ini tuh gemes gitu. Tapi benar masalah kebermanfaatan melihat hidup bagaimana Maria sekarang. Ketika kan pasti sekarang banyak keterbatasan, ya iya kan? Kak betul. Dan dirimu bagaimana menjalani hidup sehari-hari? Dan bagaimana memaknainya untuk dirimu? Kalau menurutku sih Kak, emang harus di-enjoy aja sih Kak sekarang. Dulu kan kayaknya apa-apa overthink, kayak mikirin pendapat orang gimana sih tentang diri kita ya Kak. Cuma setelah aku pikir, ngapain juga Kak, capek. Mendingan ya udah aku menjalani hidupku, ya aku menjadi yang apa namanya, gak nyusahin orang lain deh Kak. Yang penting gitu aja sih. Yes, Iya, dan banyak bersyukur juga sih Kak. Dan sekarang jadi dari apa ya, dari kejadianku ini aku juga ngerasa lebih dekat sama keluarga, lebih dekat sama temanku juga, terus lebih dekat ke Tuhan juga dibandingkan dulu gitu. Maksudnya kan mungkin dulu kita tinggal serumah, cuman nggak yang sedekat itu kayak Kak. Maksudnya jarang interaksinya gitu. Cuma sekarang aku jadi menghargai banget sih Kak orang-orang di sekitarku sih. Aku jadi tahu kalau banyak orang ternyata yang sayang sama aku Kak. Dan aku juga tahu kayak mereka tuh akan sayang aku unconditional gitu sih Kak. Maksudnya yes, kan bisa aja kalau aku kecelakaan, kalau aku bukan di keluarga yang suportif, mungkin aku yang udah nggak diurusin ataupun aku disalah-salahin apa gimana gitu kan Kak. Makanya aku bersyukur banget sih Kak dengan orang-orang di sekitarku juga. keren. Amazing, bener-bener amazing kan? Thank you banget Iya, loh I'm Maria udah speechless. mau Thank cerita. you. So Iya wonderful. Kak, thank you buat Thank you. kesempatannya juga. Karena keterbatasan Maria lebih-lebih lagi. Yes, hidung bener kayak kemarin tuh kita kan bahasnya topik kita waktu itu pas banget self love and body positivity lagi kan. Dan kita ngomongin gendut lah, apa itu gendut hidungannya hidungannya bagus masih ada gitu. Iya Kak. Mata udah Itu diganti ya.
Iya. Iya. Jadi emang thank you banget sih sharingnya Maria. Iya Kak, thank you Kak. Thank you banget, benar-benar thank you. Thank you. Wow. Em, ini kayaknya kalau gua nggak kalau gua nggak melihat waktu, gua akan perpanjang lagi. Tapi sepertinya perlu ngerem. Jadi Mai, thank you banget untuk kesempatannya juga bisa bisa ada momen ini. Banyak teman-teman yang dapat manfaat, banyak yang merasa terinspirasi, banyak yang bercerita, saling berbagi, dan dan uh, for me personally, gue thank you banget tuh masih hidup, yang pasti. For me personally. Karena um, ya karena emang nyaris mati banget ya Mai, nyaris mati banget gitu. Jadi Mm-mm. it's a miracle gitu bisa bisa hidup. Dan waktu aku juga bilang sama Maida, Mai, lu kalau bisa lu jangan mati deh lu gitu, jangan nambah-nambahin, jangan nambah-nambah daftar gua. Karena Amel yang sebelumnya kan ini juga ya, ada sahabatmu juga kan sebelumnya kan Iya gitu. gitu. Waktu Mm. apa ya itu udah 10 tahun lalu, and then mungkin 7 tahun lalu, 2 tahun lalu. Jadi em, ya masih muda-muda gitu. Dan memang jadi kayak bertanya-tanya kan, ini gua yang error, kenapa gua dikelilingi seperti ini atau gimana gitu kan. Waktu itu berpikirnya seperti itu. Jadi mungkin itu juga ya yang kenapa jadi kayak agak bersikeras waktu itu, kayak Mm-mm. kalau bisa hidup lah gitu, kalau bisa hidup. Iya. Jadi thank you banget uh, sudah sudah melewati proses itu, dan akhirnya melewati kematian dan bangkit lagi dan hidup. Amin. Dan dari cerita Maida, cerita teman-teman semua di sini, kayak I really admire all of you. Dan Maida ini adalah satu cerita yang sangat-sangat inspiring. Tapi semua teman-teman di sini, aku tahu teman-teman di sini juga banyak di antara kita ya, kalau aku lihat list namanya dari teman-teman yang sharing, you are all very very amazing gitu, melewati rasa sakit tubuh, sakit emosional. It's not easy, sama sekali nggak mudah. Tapi aku merasa bahwa dengan kita belajar mengenai rasa sakit, dengan kita menerima rasa sakit, kita berhadap-hadapan dengan kematian ya, itu nggak mungkin orang tuh nggak belajar, nggak mungkin orang nggak berubah gitu. Dan aku merasa bahwa uh, sorry, mati itu mengajarkan kita cara untuk hidup gitu. Uh, Tadi mungkin teman-teman pada bilang sebelumnya kita terlalu serius mikirin sesuatu, terlalu overthinking. Tapi setelah kita tahu bahwa habis ini tuh ya udah cuma segini doang gitu kan, itu tuh kayak batasnya tuh sangat kecil banget, millisecond gitu. Em, semua hal bisa berubah, sehingga hidup itu adalah perayaan sebenarnya. Dan mungkin kalau misalnya ada yang bisa dibagi hari ini adalah untuk kita yang ada di sini, seperti apapun keadaan kita, gampang gak gampang, eh, ada keluarga ataupun tidak, atau apapun lah yang sedang jalani sekarang, celebrate your existence. Celebrate your existence. Dan bisa jadi memang betul um, ketika kita let loose, ketika kita bisa lebih menerima, kita bisa bisa lebih bebas dan bisa lebih menjalaninya dengan lebih ringan, hopefully teman-teman. Um, Thank you so much. Dan buat teman-teman, mungkin masih banyak lagi sebenarnya yang aku masih mau tanyain, dan teman-teman juga mungkin masih banyak yang mau bertanya juga. Uh, it's okay. Mungkin nanti teman-teman bisa direct message ke Maida, ya kan? Kalau misalnya um, Maida sempat, tadi komen. Kalau Maida sempat, Pasti dibalas kalau masih dibalas ya. sempat. Kalau sempat. Ya kan? Kalau memang Iya udah sih kalau lihat memungkinkan. dia. Mm. Ya. Dan buat teman-teman lain yang mungkin belum punya kesempatan untuk bertanya, boleh share what you feel right now, atau what you can get gitu ya, atau apa ya bilangnya ya, what inspire you the most gitu dari cerita kita hari Hmm. ini. Silahkan tulis di kolom komentar
supaya kita bisa berbagi berbagi um, cinta, support juga kepada satu sama lain di sini. Hmm, hmm, Dan Maida, to end this sharing session, ada yang Maida mau sampaikan juga buat kita. ada. Mhm. I think untuk menutup ini, bagi Mhm. aku adalah penyakit itu datang dari diri kita, karena diri kita, untuk diri kita. Dah, itu aja. Wow, oke. Oke, oke. Itu very simple tapi dalam dan kayaknya butuh uh, panjang prosesnya untuk bisa Yes, of course. diamin. Of course. Karena semuanya pelajaran kan? Yes, yes. Teman-teman, karena topik hari ini yang kita berhubungan dengan illness dan juga death, aku mohon izin, mungkin boleh ya, Mai, aku mohon izin mau menutup menutup semuanya ini dengan kita sending love dan juga prayers, thoughts, ya kan. Jadi teman-teman, uh, kalau misalnya memungkinkan, teman-teman, aku pengen teman-teman kita bisa hening sebentar. Kita mau apresiasi nafas yang sedang kita hirup saat ini. It's amazing. Kita masih ada di tempat ini, kita bisa bercerita, kita masih bisa bernafas. Dan aku mau kita sama-sama mengumpulkan semua pikiran baik, semua doa baik, semua cinta, support, kasih sayang yang kita punya untuk satu sama lain dan untuk semua makhluk yang sekarang ini sedang sakit. Kiranya mereka juga bisa mendapatkan penyembuhan dan diberikan jalan terbaik untuk mereka yang sedang berduka, supaya hatinya dipulihkan dan bisa mendapatkan kebijaksanaan dari pengalaman yang sedang dirasakan. Dan untuk mereka yang um, kehilangan, yang merasa sendirian, yang merasa putus asa, yang merasa bersalah, yang belum bisa menerima, kiranya kita mengirimkan doa, pikiran baik kita, kasih sayang kita untuk bisa menjadikan doa-doa kita sebagai harapan, sebagai terang, sebagai um, rasa nyaman, rasa ringan yang bisa dirasakan di hati kita masing-masing dan juga pada semua makhluk yang membutuhkan saat ini. Semoga doa kita yang sederhana ini, semoga niat baik kita yang sederhana ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk yang sedang membutuhkannya. Terima kasih kepada ruang dan waktu yang setelah mengizinkan semua ini terjadi. Thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir dan memperkaya perjumpaan kita dengan cerita indahnya dan jadi diri kalian masing-masing. Thank you banget Maida for for being yourself dan sudah jadi teladan untuk kita, sudah inspire kita malam hari ini.